wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Gita Rizkyani dan teman saya Rahmiati Usman. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang mahkomat dan ahwal. Untuk lebih jelasnya, mari dengarkan penjelasan video berikut ini. Baik, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih mahkomat itu? Seperti apa sih mahkomat itu? Dan apa saja sih contoh-contoh mahkomat itu? Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memaparkan satu-satu dari mulai pengertian, fungsi, dan contohnya. Langsung saja. Jadi, mahkomat itu berarti kedudukan hambanya atau seseorang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan apa yang telah dia usahakan. Nah, baik melalui hidayah, ibadah, maupun mujahadah. Di samping itu, mahkomat berarti jalan panjang atau fase-fase yang harus ditempuh oleh seseorang sufi yang berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mahkomat ini dapat disimpulkan merupakan hasil usaha manusia untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada fungsi mahkomat. Nah, jadi fungsi mahkomat ini adalah sebagai upaya peningkatan amal kebaikan semata-mata mengamalkannya. Dan guna untuk apa? Guna untuk membuka hati dan memberikan cahaya bagi jiwa kita untuk menuju kesucian dan mencapai derajat pengabdian yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah fungsi dari mahkomat. Sekarang kita masuk pada bagian contoh mahkomat. Nah, salah satu contoh yang dapat kita ambil ini adalah taubat. Nah, taubat yang berarti memohon segala ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan dengan penyesalan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa sesuatu yang telah kita tanamkan dalam jiwa, telah kita tinggalkan, bahwa kita berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Guna untuk apa? Guna untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama. Nah, itulah salah satu contoh umum yang dapat kita ambil dari pelaku mahkomat. Selanjutnya ahwal. Ahwal adalah keadaan jiwa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang sufi dengan sifat yang kontemporer dan berubah-ubah. Ahwal juga dapat diartikan sebagai pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang mencapai tingkat tertentu dalam makom. Selanjutnya, perbedaan antara makomat dan ahwal. Makomat bersifat aktif atau menetap pada diri seseorang, sedangkan ahwal bersifat kontemporer dan bisa hilang atau berubah. Perbedaan yang kedua, makomat bersifat aktif atau membutuhkan tindakan dari seseorang, sedangkan ahwal bersifat pasif dan tidak membutuhkan tindakan dari seseorang. Perbedaan yang ketiga, makomat adalah hasil dari usaha, sedangkan ahwal adalah hasil dari pemberian. Kesimpulannya, makomat dan ahwal adalah dua konsep penting dalam tasawuf yang saling berkaitan dan saling melengkapi dalam membantu seorang sufi untuk mencapai tujuan akhir tasawuf, yaitu makrifatullah. Makomat adalah tahapan-tahapan yang harus ditempuh dengan usaha, sedangkan ahwal adalah keadaan-keadaan jiwa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hope you do. Hey, hey, come on. La, la, la.